Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa Nash NTV dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu di kesempatan saat ini dan tentu saja saya berdoa semoga kita semua dalam keberlimpahan berkah. Baik, tidak berlama-lama, saat ini saya sudah bersama dengan Ahmad Syakir. Ahmad Syakir, beliau adalah seorang pemerhati, pemikir, dan juga orang yang sangat getol sekali menyuarakan tentang semangat ketahanan pangan. Seperti yang kita tahu, ketahanan pangan itu sesuatu yang hari ini sebetulnya kita punya modal besar untuk itu. Tapi problemnya bangsa kita hari ini belum bisa bersuasembada pangan. Nah, mungkin kita punya waktu 10-15 menit ke depan membincangkan topik ini. Bang Ahmad Syakir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat Bang ya? siap. Alhamdulillah. Iya Bang, ini kita ngobrol tentang ketahanan pangan. Sebetulnya problem besar ketahanan pangan itu apa Bang menurut Bang Ahmad? Ya. Jadi yang pertama kita harus menyadari dulu bahwa Indonesia memiliki potensial yang luar biasa terhadap kemandirian pangannya. Kenapa? Karena ada yang bertanya, Indonesia ini sebenarnya negara agraris apa negara maritim? Maka boleh saya memberikan jawaban, dalam pandangan saya adalah Indonesia negara maritim plus negara agraris. Jadi kita memiliki dua potensial itu yang sebenarnya kalau Indonesia ingin kuat dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan produk domestik bruto, maka kuatkan sektor ketahanan pangan. Nah, problemnya apa? Maka yang menjadi problem hari ini adalah mindset kita, mindset bangsa Indonesia dan masyarakatnya, bahwa tidak lagi melirik sektor pangan ini menjadi sebuah sektor yang menjanjikan. Satu. Yang kedua, kita udah terlena dengan pencapaian teknologi hari ini. Sehingga kita menganggap bahwa uang itu ada di gedung-gedung menjulang tinggi. Uang itu ada di kantor-kantor elit dan sebagainya. Nah, maka kita harus merubah cara berpikir kita, mindset kita. Karena 54% PDB Indonesia itu dari konsumsi rumah tangga. Itu berada pada sektor pangan. Saya pernah merilis data ya tahun 2020 kalau tidak salah. Saya udah bicara tentang ketahanan pangan. Jadi ada 6 sampai 7 komoditas itu menyumbang PDB Indonesia itu sampai 400 triliun lebih. Dan itu lebih besar daripada migas. Migas itu hanya 300 triliun. Artinya potensi sangat luar biasa. Nah, sehingga kita bicara hari ini pemerintahan Pak Presiden Prabowo bicara tentang ketahanan pangan, maka ini harus didukung, disupport oleh seluruh elemen bangsa dan negara ini, seluruh warga negara. Karena kita harus bahu-membahu. Saya bicara di beberapa teman-teman di Pemda bahwa ini harus selaras. Apa yang menjadi keinginan Presiden tentang ketahanan pangan itu, yang goalsnya nanti adalah swasembada, maka ini harus sefrekuensi dengan seluruh kementerian lintas sektor, kementerian lembaga yang terkait, kemudian juga para teman-teman gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensial untuk itu. Sampai tingkat ke teman-teman di kecamatan dan sampai kepala desa. Nah, di tingkat desa sendiri, Mendes sudah menyampaikan bahwa harus ada anggaran 20% untuk ketahanan pangan. Dan saat ini pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo sudah mengalokasikan untuk ketahanan pangan itu sebesar di angka 118 triliun. Nah, ini bagian dari rekayasa yang ingin beliau hadirkan pada dunia bahwa Indonesia ke depan tidak perlu lagi didikte. Mungkin seperti itu salah satu kendala kita, dan tapi kita harus bangun optimisme. Karena Indonesia ini harus dibangun dengan jiwa semangat pejuang oleh para pahlawan kita. Dan Indonesia insya Allah akan mampu untuk itu. Ya, luar biasa Bang Ahmad. Ini saya tadi ada poin yang menarik sekali yang Bung Ahmad sampaikan bahwa masalah mendasar dari ketahanan pangan atau
keswasembadaan pangan kita itu adalah di pola pikir, mindset itu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana mengubah mindset yang tadi katakanlah belum memahami betapa pentingnya ketahanan pangan padahal menyumbang sekian banyak, apa tadi istilahnya, ke negara, tapi kemudian orang malah berpikir bahwa uang-uang itu ada di gedung-gedung mewah, ada di industri digital, padahal sektor pangan adalah sektor padat padat karya begitu, yang lebih bisa, apa namanya, istilahnya memberdayakan manusia daripada mesin begitu. Seperti apa itu polanya itu? Iya, jadi begini, ketahanan pangan tuh ada beberapa elementernya. Salah satunya adalah akses pangan, terus ketersediaan dan pemenuhan gizi. Kalau kita melihat apa namanya, hari ini ya, bahkan banyak teman-teman di sarjana pertanian, ya, itu malah larinya tuh bukan ke sektor-sektor apa namanya, kembali ke land-land mereka, ke tanah-tanah mereka, karena memang ini contoh sebagai contoh sederhana ya, berangkat ke kota untuk kemudian dia berangkat kuliah, katakan sarjana pertanian. Untuk dia berangkat dulu ya, maka dijual semua lahan-lahan pertaniannya, sawah-sawahnya dijual, bagian itu. Nah, setelah dia lulus menjadi sarjana pertanian, dia nggak bisa lagi pulang ke kampung, karena di kampung sudah tidak tersedia lagi, sudah tidak ada lagi ketersediaan lahan, dan memang tidak ada lagi yang kita sebut lapangan pekerjaan di desa. Nah, coba sekarang kita hari ini harus berpikir bagaimana kita hari ini bisa memaksimalkan ketersediaan lahan-lahan yang nganggur. Kita coba produktifkan itu, ya. Secara contoh sederhana begini, kalau kita bicara tentang hari ini jagung ya, jagung itu sekarang pemerintah sudah menyepakati satu harga 5.500 per kilo. Kemarin saya salah hitungan 6.500, tapi nanti bisa dikurangin di angka 1.000. Jadi kalau kita spending dana 1 miliar, itu kita bisa nanam 50 hektar jagung. 1 hektarnya itu spending modal itu sekitar 15-20 juta. Nah, kalau kemudian kita rata-rata kali paling sederhana itu 6 ton, itu dengan benih yang mungkin paling biasa banget lah. Itu kita akan menghasilkan kurang lebih 300.000 kilo atau 300 ton dalam 50 ton, dalam 50 hektar. Nah, kalau kita kali saja. Kalau kemarin saya 6.500, nanti tapi tinggal kurangin 1.000 aja. Itu dari 1 miliar spending yang kita kita keluarkan, itu nanti insya Allah akan menghasilkan angka di 1.950 juta. Itu selama 3-4 bulan panen jagung. Nah, 1 miliarnya ini kita masukkan ke safety karena ini modal. Kemudian dari yang 950 jutanya ini kita potong untuk kos operasional, kemudian membiayai para pekerja dan sebagainya, atau para petani-petani yang terlibat di situ. Sehingga nanti akan ketemu angka netonya, bersihnya berapa. Ini sederhana, kita bicara ketahanan pangan sektor jagung umpamanya. Belum kita bicara yang sifatnya lebih real lagi gitu ya. Tapi ini sesuatu yang real memang. Ya jagung, padi gitu ya. Belum lagi komoditi-komoditi yang lain yang jauh tentu kita masih sangat bergantung pada negara-negara luar. Contohnya adalah kedelai. Saya pikir tidak ada semua orang di Indonesia yang tidak suka dengan tahu dan tempe. Tapi pertanyaan sederhana, kedelai itu produk siapa? Maka itu adalah produk-produk dari Amerika. Maka secara sederhana orang yang suka makan tahu tempe berarti dia makan produk-produk Amerika, kan begitu sederhananya. Berapa nilai transaksi impornya? Miliaran dolar dalam 1 tahun. Nah, kalau kemudian Indonesia ini kita bisa bangkit dan kita bisa mengajak teman-teman di IPB secara serius untuk mengembangkan kedelai, penanaman kedelai dan sebagainya, dan kita bisa tumbuh mandiri produksi kedelai dalam negeri, domestik, kita nggak perlu impor lagi gitu loh. Ini yang kemudian harus difahami secara mindset, bahwa ternyata banyak sekali peluang-peluang yang sebenarnya itu adalah lumbung-lumbung ekonomi kita. Nah, ini yang harus kemudian kita harus pahami secara secara baik, secara substansial, agar kemudian kita jangan sampai membiarkan lahan-lahan nganggur kita, ya kan?
lahan-lahan yang mungkin tidak tergarap. Karena bagi negara-negara maju, aset itu tanah itu aset. Aset itu yang kemudian dia akan bekerja. Nah, kalau kita kebalik, negara berkembang, kita yang bekerja habis-habisan, gitu kan? Untuk menghasilkan duit. Nah, kalau mereka tidak, aset mereka yang bekerja. Maka kemudian negara-negara maju, Amerika, dia santai aja, dia staycation kapan-kapan pun. Ya, dia mau, gitu kan? Nah, kalau kita habis waktu kita dalam 1 kali 24 jam, kepala di kaki, kaki di kepala, gitu kan? Nah, mungkin itu, Bang. Iya iya, menarik menarik, apa namanya, ternyata komoditas yang tadi punya potensi yang luar biasa, bahkan sederhana tadi tentang kedelai, jagung, segala macam, itu kan kebutuhan primer ya masyarakat Indonesia ya, terutama di daerah-daerah pedesaan itu kan, bahkan itu selalu kita temui sehari-hari, ternyata tanpa kita sadar itu ternyata sumber pangannya dari luar negeri ya, diimpor. Nah, pertanyaannya sekarang Bang, dengan apa namanya, kita kan baru selesai Ramadan ini, di mana juga kita tahu Ramadan ini bisa dikatakan, apa, tingkat konsumsi masyarakat justru meningkat luar biasa, dan di situlah mungkin juga terjadi, katakanlah ya dalam tanda petik pemborosan sumber-sumber pangan yang luar biasa yang mungkin juga dari luar. Nah, bagaimana kemudian merelasikan semangat Ramadan ini yang punya nilai-nilai kolektivitas, nilai-nilai kebersamaan, berbagi dan segala macam, ditarik ke dalam ranah kebangsaan kita, di mana kita sebagai bangsa yang religius mestinya sebetulnya dan seharusnya mungkin bisa apa, menjadi negeri yang betul-betul, eee apa namanya, bersuasembada pangan gitu. Nah, apa kaitannya dengan itu dan, kira-kira ini spirit kesuasembada pangan ini, match sense nggak dengan seperti kata Al-Quran tuh, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Bagaimana perspektif, religiusitasnya nih Bang Ahmad? Ya, jadi di Quran itu kalau kita mau bedah secara secara mendalam, banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan tentang pangan, tentang peternakan, ya, tentang, thamarot, buah-buahan, banyak sekali. Tinggal bagaimana kemudian korelasi itu, semangat itu, determinasi eee, pada semangat kebangsaan, ya, pada semangat, bagaimana kita menata atau kita menata bersama Indonesia ini. Yang pertama adalah, kita harus memahami dulu landasan dasar Pancasila kita, landasan Undang-Undang Dasar 45 kita. Undang-Undang 45 mengatakan bahwa air, tanah itu dikuasai oleh negara, ya kan? Kemudian kita bicara apa namanya, kita bicara Pancasila. Pancasila itu kalau kita bicara ekonomi Indonesia, Pak Presiden Prabowo udah mengatakan, Indonesia ini mazhab ekonominya bukan liberalis kapitalis. Bukan kapitalis liberalis, tapi adalah semangat ekonomi Pancasila, yaitu adalah ekonomi yang berkeadilan. Nah, kalau kita tarik lebih dalam, lebih jauh, al-adil ini apa kalau bukan Islam? Jadi semangat ruh Pancasila itu, semangat ruh Undang-Undang 45 itu adalah ruhnya Islam. Karena founding father negara kita ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang hadir di sana untuk merumuskan, ya, konstitusi negara ini. Apalagi kalau kita bicara perjuangan, negara Republik ini didirikan oleh, atas genangan darah syuhada, para ulama, para santri, para pahlawan-pahlawan bangsa, ya kan? Dan tentu, teman-teman di Nahdliyin, Kiai Haji Asy'ari 22 Oktober itu kalau tidak ada resolusi jihad yang dikeluarkan, apakah kemudian hari ini kita bertanya, mungkinkah orang punya semangat untuk memperjuangkan Republik ini kalau bukan atas dasar, landasan, apa namanya, landasan motivasi agama? Nah, ini harus kita pahami. Dan Islam ini subhanallah, dia adalah rahmatan lil alamin. Nah, kembali kepada konteks tadi, eee, yang perlu kita pahami hari ini adalah, Allah Subhanahu wa taala itu, berfirman di dalam surat Al-Anfal 93, kalau tidak salah nanti bisa dibuka. Itu sangat eksplisit sekali. Allah kemudian memberikan permisalan kepada kita. Ya. Jadi ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan kepada kita, walau anna ahlal qura. Jadi sekiranya satu penduduk Indonesia,
1 penduduk provinsi, 1 penduduk kabupaten, 1 penduduk kecamatan, 1 penduduk desa ini, walau anak halal qura, amanu wattaqau. 2 landasan itu harus menjadi landasan utama. Baru kemudian Allah akan turunkan. Apa yang Allah turunkan? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Kita bicara hari ini ada di beberapa negara-negara yang hari ini krisis pangan, Malaysia, kemudian ada beberapa negara Filipina dan sebagainya, yang cadangan beras domestik mereka kalang kabut. Indonesia Allah berkahi itu. Tinggal kita menambah kelipatan keberkahan dari Allah yang Allah akan berikan dengan landasan amanu wattaqau. Amanu wattaqaunya ini harus ada 2 sektor, harus ada dua perspektif yang dibangun. Struktural, para pemimpinnya harus amanu wattaqau, kemudian juga masyarakat juga harus amanu wattaqau. Baru kemudian kita akan menjadi negeri yang diidamkan. Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu menjadi spirit semangat Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya, ketika kita amanu wattaqau, kita banyak memohon ampun kepada Allah, Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan, keberkahan yang ada di bumi pertiwi ini. Karena kenapa? Sangat jelas Allah menyampaikan dalam firman-Nya, dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka seluruh potensial-potensial yang Allah limpahkan untuk republik ini, sepertiga mineral dunia itu ada di bumi Indonesia. Kita belum bicara sektor-sektor yang lain. Maka 2 sektor yang paling mendasar untuk kemudian Indonesia bangkit menjadi negara yang besar, negara yang diperhitungkan adalah bangun kemandirian pangannya, bangun kemandirian energinya. 2 ini saja. Insya Allah visi menuju Indonesia emas 2045 adalah bukan sebuah hayalan ataupun ilusi, tapi menjadi sebuah narasi yang harus didiskusikan dan sebagai aksi-aksi kecil untuk menuju ke sana. Luar biasa, saya menyimaknya nih luar biasa, perspektif yang memperkaya pengetahuan kita tentang ketahanan pangan. Tapi karena waktu kita terbatas, barangkali perbincangan ini kita sudahi. Dan tentu saja pemirsa semua, perbincangan ini bukan yang terakhir, kita akan berlangsung. Mungkin kalau nanti bisa Batch 2, batch 3. kita akan buat kelas-kelasnya tentang bagaimana ketahanan, karena ini mindset penting, terutama mindset tadi, Bung. Ya siap, Bung, ya, untuk nanti kesempatan berikutnya ya waktu kita bisa bincang-bincang lagi ya. Siap. Ya, terima kasih Bang Ahmad Syakir atas waktunya berkenan untuk bersama-sama Forum Nasehat TV dalam podcast kali ini. Terima kasih pemirsa semua, dan jangan lupa like, share dan subscribe bagi yang belum subscribe channel Nasehat TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.